Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya AMR di channel AMR Mujur TV. Untuk video kali ini saya akan mengulas sedikit tentang sosok Lek Damis yang kebetulan hari ini beliau sedang sakit. Ternyata salah satu penyebab Lek Damis sakit adalah faktor kecapean karena terus-terusan menerima tamu. Yang ingin saya bahas di sini adalah memang sosok Lek Damis saat ini menjadi magnet yang luar biasa untuk orang-orang yang fun berat mungkin, atau bisa jadi juga youtuber yang ingin collab dengan beliau. Ya biasalah itu, orang terkenal collab kan bisa menambah rating. Itu yang saya lihat, dan memang unik kalau kita bahas soal Lek Damis. Itu uniknya kenapa? Karena memang beliau itu sosok yang apa adanya, lucunya lucu natural, tanpa polesan, tanpa apapun lah, apa adanya, mencerminkan sosok orang desa ya yang seperti itu, tanpa harus menambah-nambahi bahasa atau bagaimana, seperti apa aslinya, baik dari sisi logat bahasa maupun gaya bahasanya alami sekali. Nah, saya memang pernah ke sana sekali, itu pun tidak sengaja mau silaturahim ke sana enggak. Tapi kebetulan saya itu janjian sama temen, istilahnya adalah Mas Birin, mau ke Menden. Nah, dia japri ke saya kalau posisinya sedang berada di rumahnya Mas Dimas Zainal itu. Saya tidak tahu rumahnya mana. Saya kenal Dimas itu juga baru pertama kali malam tahun baru itu kemarin. Malam tahun baru dia kesini sama Mas Sobirin. Padahal saya waktu itu betul capek, sangat capek. Kita kembali ke Lek Damis, yang saat ini posisinya sedang sakit. Memang sangat kasihan, kita doakan mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah. Apalagi saat ini beliau masih memiliki anak kecil. Untuk sosok Lek Damis memang bagi saya itu fenomenal, luar biasa. Orang yang natural, tapi lucunya juga bukan buatan natural. Nah, pertama kali saya ke sana, ini sebenarnya saya ulangi lagi, saya tidak berniat silaturahim kepada beliau karena saya tidak kenal, tapi saya disuruh jemput Mas Birin waktu itu kebetulan di sana. Karena saya nggak tahu, saya suruh Sherlock. Begitu Sherlock ketemu tempat tersebut, saya kaget. Nah, karena masih ada jeda waktu lama, karena Mas Birin waktu itu belum mandi, daripada nunggu lama, terus kenapa saya tidak ngevlog di situ. Akhirnya waktu menunggu Mas Birin yang belum mandi dan Dimas juga masih tidur waktu itu, saya manfaatkan untuk mencoba ngevlog dengan saya kasih titel itu Gerebek Rumahnya Lek Damis. Bisa nanti kalian lihat linknya yang ada di bawah, saya sertakan link, bisa jenengan lihat videonya. Nah, itu kelihatan natural sekali. Begitu Lek Damis keluar sambil membawa pel, spontanitas ketika saya tanya tanpa ada settingan, sangat natural sekali. Sudah kelihatan lucunya. Seperti kita lihat video itu. Boten ten bandara Lek Damis. Ke bandara jenapa? Nah, biasanya kan terjun payung kula atau mriko. Oh, biasanya ngevlog jenengan, boten. Nah, wingi aja ngeplok mriko dicegat kula kalih pegawene. Masya Allah. Tak delokno iku bandaraku pamer. Wah, nggih. Karo mbak-mbake ning kono nganggo seragam. Ya boleh Pak. Ya maaf ya Lek Damis karena ya karo pergawe. Oh, siap, matur suwun Lek Damis. Lucu, asli lucu. Begitu juga ketika saya masuk rumahnya, terus saya masuk ruang tengah. Begitu masuk ruang tengah, Lek Damis pas ngepel di sana. Ketika saya berkomentar seperti ini, beliau langsung juga. Kita lihat videonya. Rupa penampilan tidak dipandang Allah, tapi hati yang dipandang. Mungkin karena ketulusan hati Lek Damis, juga Mas Dimas sekeluarga, sehingga Allah membuka pintu-pintu rezeki. Ya, itu sangat natural, sangat natural.
Saya pikir itu sosok yang mengingatkan saya kepada teman saya. Dia itu sangat lucu dan digemari banyak kaum hawa waktu itu. Padahal dari sisi face biasa, bahkan ada kekurangan. Kekurangannya apa? Bukannya hidungnya yang mancung, tetapi giginya yang mancung. Bahasanya jengil. Dia jengil. Tapi dia karena lucu, kekurangan itu nun sewu, faktor untuk jengil sebenarnya tidak dihiraukan karena saking lucunya sehingga dikangeni oleh cewek-cewek. Waktu saya menjadi ketua Irmanu periode mulai tahun 2000 kalau tidak salah sampai 2007, sebenarnya 2000 sampai 2004, terus 2004 sampai 2008, tapi karena saya keburu nikah tahun 2007 sehingga periode kedua saya menjadi ketua Ikatan Remaja Masjid Nurul Ula Panjuran Tuban itu berhenti di tengah jalan. Itu waktu itu Panjul menjadi anggota saya, sebenarnya juga waktu SD teman saya. Nah di Remas itu, di Irmanu tersebut kita kan sering ziarah, mengadakan ziarah wali Jawa Tengah, Jawa Timur atau yang dekat-dekat. Itu ketika rombongan bis itu yang dinanti-nantikan ya sosok Panjul itu. Kenapa? Karena lucu. Lucunya itu natural, jadi buat sehingga ngangeni, membuat orang-orang itu senang, terutama kaum hawa. Saya teringat dengan itu. Sama seperti Damis, mungkin para netizen kenapa suka dengan beliau bisa jadi faktor kelucuannya itu, atau mungkin bisa jadi faktor yang lain. Tapi yang jelas yang saya lihat itu karena mungkin lucunya Damis yang tampil natural, tampil alami. Bahkan di saat sakit pun beliau masih bisa bergurau, masih bisa guyon. Lihat ini. Perang-perang pun batu. Batikus, jo batikus dek, kirimi batikus mae. Aku wis aneh. Wong seneng lara nek mesti ngene maidu wong lara lah saiki ketiban penak ya di duit nah. Dan itu tanpa polesan, alami, natural. Seperti teman saya tadi yang saya katakan dengan lagu Panjul itu. Dan melihat apa itu status Mas Zainal menanggapi tentang sakitnya ibunya itu, ya Mas Zainal sendiri minta agar para netizen ataupun orang yang ingin berkunjung, ingin silaturahim agar dibanding dulu, menunggu sehingga Damis sembuh. Dan ini adalah status dari Mas Dimas mensikapi tentang ibunya yang sedang sakit dan banyaknya tamu yang masih berkunjung. Apapun penyebab sakit tersebut, ini adalah bagian dari takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit mencoba untuk mengupas ini tentang takdir. Takdir adalah sebuah ketetapan Allah yang memang harus berlaku karena sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali, ditetapkan di sana, ditulis rapi di Lauhul Mahfuz. Takdir adalah ketetapan Allah yang harus terjadi. Tapi dari sisi lain, Allah punya janji yang harus ditepati. Apa itu? Doa. Allah sudah kadung berfirman dalam Al-Quran bahwasanya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, maka aku Allah akan mengabulkan. Ini janji Allah. Doa adalah janji Allah, di mana Allah pantang untuk mengingkari janji. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Jadi apa yang terjanjikan Allah akan dipenuhi. Nah, ini sangat menarik. Di satu sisi Allah punya takdir, punya ketetapan yang harus terjadi. Di sisi lain Allah memiliki janji yang harus ditepati. Nah, mana yang kuat antara takdir dan doa? Kedua-duanya sama-sama kuat. Oleh karena itu, hendaknya kita terus-menerus memperbanyak doa. Karena hanya doa itulah yang bisa melawan takdir. Ibaratnya takdir turun dari langit, misalkan berupa takdir buruk, musibah atau sakit atau apapun, tapi karena kita kencang doanya, terus-menerus berdoa, minta sehat, minta rezeki banyak atau apapun itu, ini akan berlawanan terus.
Bisa jadi kalau kita doanya istiqomah terus-menerus, bukan hanya pada saat kita jatuh, bukan hanya pada saat kita sulit, bukan hanya pada saat kita sakit, tapi di saat kita lapang, di saat kita senang, kita terus berdoa. Bisa jadi takdir yang sudah kadung ditetapkan oleh Allah ini dirubah oleh Allah, diganti berkat doa kita. Karena doa adalah janji Allah yang dalam tanda kutip yang harus ditepati. Karena Allah sudah kadung janji, ud'uuni astajib lakum, berdoalah nanti akan aku kabulkan. Padahal Allah sekali-kali tidak pernah ingkar janji. Oleh karena itu, kalau jenengan penggemarnya Lek Damis, senang dengan Lek Damis, maka doakanlah agar beliau cepat sembuh, cepat sehat seperti sedia kala, sehingga bisa berkarya lagi, membuat konten-konten, membuat video-video lagi. Toh itu juga untuk hasilnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, juga dibagi kepada yang membutuhkan. Ini mungkin sekilas sedikit yang saya ulas, yang saya tanggapi, karena memang tadi saya benar-benar tidak sengaja waktu jam istirahat buka YouTube, ternyata muncul di beranda paling atas itu Lek Damis sakit. Sehingga doa kepada sesama umat Islam, kepada saudara kita muslim, memang harus kita panjatkan, dan kita harus berdoa yang baik-baik, karena setiap doa pasti akan kembali kepada yang mendoakan. Kalau baik kita doakan kepada saudara kita muslim, maka kebaikan pula yang akan kembali kepada kita. Sebaliknya, kalau kita mendoakan buruk kepada saudara kita yang muslim, maka keburukan itu pun akan kembali kepada kita. Di setiap kita berdoa, ada malaikat yang akan mengaminkan. Ketika kita berdoa baik, malaikat pun mengaminkan, wa anta kadzalik, kamu juga demikian. Artinya kebaikan yang akan kita terima. Kalau kita mendoakan saudara kita muslim dengan doa buruk, maka malaikat pun akan berkata, wa anta kadzalik, kamu juga demikian. Artinya keburukan pun akan menimpa kamu. Oleh karena itu, berdoalah yang baik-baik kepada saudara kita, siapapun itu, tanpa pandang bulu, dan tidak harus itu kita sukai atau tidak kita sukai. Sesama muslim harus saling mendoakan, saling menguatkan. Demikian video singkat saya. Mudah-mudahan sedikit video ini ada hikmah dan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.